Selamat pagi, Bu. Pagi. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya dan karena Ibu bisa hadir di tempat ini. Di sini saya akan melakukan tentang penyuluhan PHBS dengan menggunakan media buklet seperti yang dapat Ibu lihat di sini. Nanti saya akan membagikan bukletnya kepada Ibu. Jadi di sini terlebih dahulu izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ingrid Zega, saya mahasiswa dari STIK Santa Elizabeth Medan. Jadi yang ingin saya jelaskan di sini yaitu perilaku hidup bersih dan sehat atau singkatan dari PHBS. Apakah Ibu pernah mendengar tentang PHBS? PHBS pernah sih, cuman belum terlalu tahu artinya seperti apa. Maksudnya PHBS itu apa? Mungkin boleh dibagi, maksudnya bagaimana manfaatnya atau tujuannya lah. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu PHBS. Jadi yang dimaksud dengan perilaku hidup bersih dan sehat itu adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan dapat berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan. Jadi misalnya itu Bu, seperti gotong royong dalam lingkungan keluarga, atau kita dapat mengajarinya kepada anak-anak kecil seperti itu. Jadi tujuan dan manfaat PHBS ini Bu, saya akan menjelaskannya kepada Ibu. Menurut Ibu, apakah tujuan dan manfaat dari PHBS ini? Kalau dari penjelasan yang barusan Ibu sampaikan sih berarti kan agar kita bisa hidup sehat. Jadi tujuannya di sini Bu ada dua. Yang pertama itu meningkatkan pengetahuan tentang hidup sehat. Yang kedua meningkatkan kesadaran tentang hidup sehat. Dan manfaat dari PHBS ini ada tiga. Yang pertama itu memperoleh kesehatan di bidang institusi. Yang kedua itu kesehatan yang sehat. Yang ketiga itu terhindar dari penularan penyakit. Jadi saya ingin mengambil contoh yang terhindar dari penularan penyakit ini Bu. Seperti yang sedang hot-hotnya di masyarakat ini atau sedang trending, seperti penularan penyakit COVID ini. Kan kita nggak tahu gimana cara bentuk dari kuman itu atau virus itu kan Bu. Jadi mungkin saja penularan kuman ini bisa terjadi karena lingkungan yang tidak bersih dan akibat sentuhan seseorang. Makanya pemerintah mengharuskan jarak setiap orang itu 1 meter biar terhindar gitu loh Bu. Jadi memang kita harus menerapkan pola hidup bersih dan sehat ini demi menjaga kesehatan tubuh kita, dan itu dapat menyebabkan juga tentang kenyamanan kita di lingkungan itu. Berarti salah satu cara ya PHBS ini bisa mencegah virus COVID ya. Iya. Dan virus lainnya juga bisa dong. Bisa Dicegah ya. Berarti memang salah satu jadi sini saya akan menjelaskan cakupan PHBS. Yang cakupan PHBS itu ada 5 Bu. Jadi yang pertama itu tekanan PHBS di sekolah, di tempat kerja, tempat umum, dan fasilitas kesehatan. Jadi yang ingin saya sampaikan kepada Ibu yaitu hal yang umum saja, misalnya di rumah tangga. Karena dari semua cakupan tekanan PHBS yang telah dirangkum oleh Kemenkes itu hampir semuanya sama, bukan hampir semuanya, memang sudah sama manfaat-manfaatnya dan tekanan PHBS-nya.
Jadi yang ingin saya jelaskan itu, saya ulangi kembali tentang di rumah tangga. Jadi tatanan PABS di rumah tangga itu, yang pertama, persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Yang kedua, memberi bayi ASI eksklusif. Yang ketiga, mencuci tangan bersih. Yang keempat, menggunakan air bersih. Yang kelima, menggunakan jamban kesehatan. Yang keenam, memberantas jentik nyamuk. Yang ketujuh, makan sayur dan buah yang sehat. Yang kedelapan, melakukan aktivitas fisik setiap hari. Dan yang terakhir itu, tidak merokok di dalam rumah. Lalu kan ibu tadi bilang mengenai air bersih. Jadi pertanyaan saya kan bu, bagaimana kita mengklasifikasikan atau bisa tahu bahwa air itu disebut bersih? Jadi yang ibu tanyakan itu ciri-ciri air bersih. Iyalah, secara kasat mata. Jadi ciri-ciri air bersih kalau kita lihat secara kasat mata itu, yang pertama air itu tidak berwarna. Berwarna ini maksud saya adalah air itu tidak berwarna kuning-kuning atau keruh. Nah, terus air itu tidak berbau. Terus kemudian air bersih itu tidak mengandung logam. Dan air bersih itu kalau di dalam kamar mandi atau toilet bu, itu tidak ada yang bisa kita lihat jentik-jentik yang ada di atas air itu. Jadi jika kita ingin meminum air bu, sebaiknya kita terlebih dahulu memasak air tersebut agar kuman-kuman di dalam air itu dapat hilang, dan atau yang dengan kata lain steril, air itu steril. Contohnya bu, contohnya ibu memberikan susu kepada anak di botol susu, terus ibu mencuci itu, dan di botol susu itu atau di botol minuman itu masih ada sisa-sisa sabun. Jadi ibu perlu mensterilkannya dengan air panas. Makanya itulah gunanya kita untuk merebus air panas agar kuman yang ada di dalam air itu dapat steril. Oh gitu. Lalu yang tadi ibu bilang aktivitas fisik itu maksudnya seperti apa? Contohnya lah, kalau di rumah tangga itu aktivitas fisik apakah bisa disebut memasak? Apakah itu masuk aktivitas fisik atau bagaimana? Jadi bu, maksud dari aktivitas yang saya sampaikan ini yaitu ibu dapat melakukan aktivitas di dalam rumah atau di luar rumah seperti berolahraga. Ibu kan bisa melakukan olahraga di halaman rumah ibu misalnya, atau enggak di jalan. Dan terus kalau bisa kan di rumah juga ibu dapat melakukan sit up. Terus ibu tanyakan apakah memasak itu termasuk dalam aktivitas fisik. Kalau menurut saya bu, aktivitas dalam memasak itu memang termasuk aktivitas fisik, karena tubuh kita itu mengeluarkan cairan atau yang disebut dengan kelenjar minyak. Jadi kelenjar minyak itu kan hasil metabolisme atau ekskresi zat metabolisme tubuh yang tidak diperlukan lagi. Makanya kita harus perlu melakukan olahraga di rumah agar mengeluarkan kelenjar minyak. Gitu bu. Oh, berarti maksudnya kita melakukan aktivitas yang membuat kita berkeringat, sehingga kan keringat itu salah satu seperti yang ibu bilang tadi, ekskresi yang perlu memang dikeluarkan oleh tubuh. Gitu. Ya, saya mengerti sekarang bu. Jadi inti dari penyuluhan yang saya sampaikan kepada ibu itu adalah kita sebagai masyarakat atau masyarakat luar harus melakukan gerakan PABS ini atau yang disebut dengan pola hidup bersih sehat ini, agar lingkungan terasa nyaman, hilang dari bau dan terhindar dari penyebaran virus yang sangat cepat.
Jadi menurut penelitian saya yang sudah saya teliti itu, masyarakat memang sudah menerimanya dengan baik tentang penyuluhan PABS ini, tapi kita sebagai masyarakat harus meningkatkannya lagi, termasuk kepada anak-anak kecil. Ibu itu harus bisa menjelaskannya, ya Bu. Nah, di sini saya telah selesai melakukan penyuluhan tentang PHBS. Jika ibu masih ada yang ditanyakan, ibu bisa datang kembali kepada saya lain waktu. Oh, baiklah Bu, terima kasih banyak atas informasinya, sangat berguna bagi saya dan saya akan meneruskan ke keluarga saya nantinya. Terima kasih Bu. Makasih Bu. Dah.